Halo para-paraku, CS-ku balik lagi di channel Jawa Rizal. Nah di episode kali ini Ane akan sedikit share tentang color correction dan color grading dalam toy fotografi. Apa bedanya? Simak terus. Oke, bala-balaku mungkin pernah mendengar istilah color correction dalam istilah fotografi atau juga color grading. Nah, itu bedanya apa sih sebenarnya? Apakah digunakan di waktu yang sama atau memiliki pengertian yang sama atau memiliki fungsi yang sama? Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang color correction dan color grading. Penempatannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, dan waktu penggunaannya kapan. Apapun jenis kamera yang kita punya, apapun jenis kamera yang kita miliki itu tidak selalu hasil capture-nya itu sesuai dengan keinginan kita dari segi warna. Mungkin dari segi komposisi kita bisa mengaturnya, tapi dari segi warna itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, oleh karena itu ada istilah meretouch warna, memperbaiki warna atau mengkoreksi warna. Itu adalah tugas dari color correction. Jadi color correction itu sesuai dengan namanya dalam istilah bahasa Inggris, mengkoreksi warna jika ada warna-warna yang kita rasa kurang pas dengan selera kita. Karena warna di kamera meskipun sudah disetting dalam kameranya, tapi tetap saja ada hal yang ingin kita perbaiki, ada hal yang ingin kita lebih serekan lagi dengan hati kita, dengan kemauan kita sebelum kita menguploadnya di sosial media atau kita mencetaknya. Saat kita mengcapture sebuah foto dan melihat hasilnya, nah, kayaknya ada yang harus kita balance lagi nih warnanya nih. Misalkan kita koreksi warna RGB blue di curves-nya atau white balance-nya ya untuk ngatur temperaturnya. Nah, hal-hal seperti ini kan tentu biasa kita lakukan baik itu di komputer atau di aplikasi di handphone untuk post processing-nya. Atau mungkin kita bisa juga mengatur saturasi warnanya karena kita rasa terlalu terang atau terlalu kontras warnanya, itu bisa kita perbaiki di post processing. Itu color correction. Seperti misalkan foto Carnage ini terlihat terlalu terang untuk foto V-Lens kan. Nah, karena foto V-Lens itu notabene identik dengan warna atau tone color yang terkesan dark ya. Meski nggak semua, tapi kebanyakan ya seperti itu. Nah, kita akan kurangi brightness-nya dan saturasinya sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, ini fungsi dari color correction. Color grading ini, kalau lihat dari segi bahasanya, arti bahasanya, grade itu berarti kan menambahkan atau mengurangi nilai warna itu sendiri ya, nilai warnanya. Jadi kalau tadi setelah kita mengkoreksi warnanya, ada yang kurang cerah, ada yang terlalu cerah, kita koreksi warnanya. Yang biru terlalu biru, mungkin kita akan rubah sedikit hue-nya ke hijau, atau juga lihat pohon-pohon sekitar dioramanya itu warnanya terlalu hijau, kita ubah sedikit hue-nya menjadi warna agak ke kuning-kuningan gitu. Nah, itu juga dilakukan sebelum kita menggrade gitu. Nah, setelah kita mengkoreksi itu, baru kita melakukan penambahan atau penilaian pengurangan nilai warna itu sendiri. Nah, kalau ini berarti kan tugasnya itu mempercantik, memperindah, menanamkan mood di situ, yang jadi mempertegas mood foto itu seperti apa. Nah, setelah kita mengkoreksi warna itu, maka tugas kita sekarang adalah memberikan feel pada foto tersebut dengan color grading. Jadi tugas lainnya adalah memberikan feel. Jadi ada feel colornya nanti ya. Jadi buat Anda sendiri, untuk feel color itu sendiri lebih sulit daripada memberikan full color. Kalau full color kan kita bisa dengan cepat ya memberikan nuansa penuh warna gitu. Tapi kalau untuk memasukkan feel ke dalam foto itu dengan warna-warna tertentu sehingga moodnya menjadi A, B, C, dan D, itu perlu mikir juga gitu ya, untuk ini anaknya diapain nih foto nih, moodnya seperti apa nih, konsepnya seperti apa nih gitu. Nah, kita balik lagi ke foto si Carnage yang sudah kita koreksi warnanya ini. Di sini kita memberikan color grading sesuai dengan selera kita seperti ini. Bisa kayak gini, atau juga kayak gini, atau mau dibikin seperti filmnya, tone-nya, itu bisa kita lakukan dengan color grading sehingga feel V-line-nya itu keluar muncul gitu ya.
Nah, sekarang setelah kita tahu kapan dan di mana kita waktu yang tepat untuk memberikan koreksi warna atau juga grading pada warna atau color grading dan color correction, nah kita juga mesti harus tahu hal-hal apa nih yang mempengaruhi kita melakukan color correction atau color grading. Yang pertama itu ruang fotografi. Ruang fotografi itu di dalamnya kita menyangkut exposure ya. Exposure itu ada ISO, ada shutter speed, ada aperture juga. Di situ kita harus membalance-nya dengan sebalance mungkin sesuai dengan keinginan kita. Juga white balance untuk temperaturnya. Betul-betul perhatikan saat kita setup kamera. Jadi kalau bagiannya pribadi mending setting lama tapi PR-nya dikit daripada kita settingnya tidak terlalu matang sehingga PR-nya pun akan menjadi banyak untuk menghasilkan foto yang mantap di upload. Yang kedua itu ada ruang artistik. Kalau tadi ruang fotografi itu dari segi kameranya, kalau ruang artistik sekarang kita dari setup-nya ya, dari setup baik itu lightingnya itu bisa jadi lighting yang natural ya, cahaya matahari atau artificial light seperti lampu belajar atau lampu LED yang kita setting di sekitar diorama kita. Tentu setting dioramanya juga, nanti jatuhnya cahaya itu bisa dari depan, belakang, itu settingannya tergantung kita. Nah, itu juga mempengaruhi pada saat nanti kita ingin mengkoreksi warna dan membangun feel seperti apa. Nah, di era digital ini banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengkoreksi warna dan juga menggrade warna itu sendiri. Jadi di PC ada, di handphone ada, yang lebih simpel mungkin di handphone ya, tapi tidak sekompleks yang ada di PC. Misalkan, let's say kita gunakan Adobe Photoshop atau juga ya bawahannya Lightroom ya, itu biasa banyak orang gunakan untuk mengkoreksi atau menggrade warna. Nah, kalau Ane pribadi ini karena Ane udah setahun lebih inilah tidak menggunakan PC, jadi semuanya ngedit di handphone, jadi karena memang serba instan ya. Jadi kalau kita mengedit, menghilangkan sesuatu sudah bisa di handphone, misalkan mengatur warna sudah bisa di handphone, ya udah ngapain lagi kita transform ke PC ya, udah aja kita main di handphone. Dan biasa aplikasi yang biasa Ane pakai itu ada beberapa aplikasi, ada Snapseed, ada PixArt, ada Lens Distortion, ada Coloro gitu, dan ya kadang Ane pakai juga Photoshop untuk mobile ya. Nah, tapi aplikasi yang sering Ane gunakan adalah Snapseed, karena Snapseed ini menurut Ane toolsnya udah lengkap banget itu dari segi tool adjustment dan juga untuk mengkoreksi juga menggrade warna itu sendiri. Oke, bala-balaku, itulah yang bisa Ane share di kesempatan kali ini tentang color grading dan color correction. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa balad-baladku sekalian aplikasikan ketika balad-balad semua melakukan toy fotografi. Sekian, subscribe, like, komen, juga share ke balad-balad semua yang sama-sama suka toy fotografi. Follow juga Instagram Ane di @jawahrijal. Di situ mungkin bisa jadi referensi juga foto-foto Ane buat balad-balad semua. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres pas pisan. Action.